hadir pada pembelajaran kamu di sore hari ini, pada hari Selasa ya. Tampaknya teman-teman semua dari pagi sampai siang tadi sudah belajar ya dengan mentor yang lain. Tetapi sekarang kita akan intermezzo sedikit melalui pembelajaran kamu yang tidak akan lama dan tetapi dari sharing. Jadi saya cukup sharing dan berdiskusi ringan dengan teman-teman semuanya. Uh, di layar ini sudah terlihat ya bahwa pembelajaran tamu kali ini bertemakan mengenai design for building meaningful connection. Jadi di sini cukup filosofis saja bahasannya, tidak ada praktikal. Jadi kita cukup sharing mengenai kreatif itu apa dan bagaimana dampak positif dari kreatif manusia. Di sini kita berkenalan dulu bagi teman-teman yang belajar dengan saya belajar bersama Marisa. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri. Kalau saya itu Marisa Tidiana, hobi saya itu membaca dan merancang sesuatu. Itu mau merancang gambar, merancang kata-kata, merancang um, kesimpulan atau hikmah yang terjadi dalam kehidupan. Itu aku termasuk dalam merancang ya. Terus moto aku yaitu creativity with benefits ya. Aku suka sekali sama kreativitas sampai um, cerita sedikit. Kalau misalnya di sekolah itu dulu teman-temanku mengandalkan aku ketika ada tugas prakarya karena hal kreatif itu bisa aku bantu gitu. Aku bisa membantu masalah-masalah dengan kreativitas yang ada pada yang dititipkan padaku saat itu. Ya, jadi sampai saat ini saya pun berpikir bahwa kreativitas itu akan membawa manfaat. Jadi kreativitas menuju kebermanfaatan. Nah, di sini sebagian kecil dari sosial media yang dimana aku aktif di sosial berikut. Jadi teman-teman yang sedikit kepo atau lebih penasaran atau ingin berkenalan atau mutualan, boleh melalui di sosial media berikut. Next. Yang membahas tentang kreatif. Sebelumnya, aku tuh cari banyak referensi tentang kreativitas. Nah, tetapi ternyata kreatif itu lumayan luas pengertiannya. Jadi ada yang berpendapat seperti A, ada yang berpendapat seperti B, ada yang berpendapat seperti C. Jadi nggak bisa digeneralkan bahwa kreatif itu pengertiannya hanya satu. Nah, di sini aku ingin tanya nih ke teman-teman. Menurut teman-teman semuanya, apa sih arti dari kreatif itu? Mau satu kata ataupun dua kata boleh. Yang penting, menurut kalian kreatif itu apa? Pasti teman-teman udah pernah lihat nih, orang yang udah menyampaikan atau berpenampilan, oh itu pasti orangnya kreatif. Kayak misalnya melihat suatu karya, oh ini pasti orangnya kreatif. Nah itu kan bisa dilihat dari mata kita. Nah menurut teman-teman, menurut diri kalian sendiri, apa tuh arti dari kreatif? Oke, terima kasih nih. Beberapa teman-teman kita sudah berpendapat kalau kreatif itu berkaitan adalah kreasi. Kemudian ada juga yaitu kemampuan berpikir di luar kondisi dasar atau out of the box. Ada juga yang mengartikan kreatif itu adalah ide yang lancar, berkarya, bisa menciptakan suatu terobosan yang unik. Ada juga yang out of the box, berpikir closest to the box, dan berpikir kronologis. Wah, di sini sangat beragam sekali ya pendapat teman-teman mengenai kreatif itu apa. Memang di sini pun saya melampirkan gambar yang banyak sudut pandangnya. Dan ada gambar jendela, karena memang kreatif itu tuh nggak terbatas artiannya. Jadi kreatif itu sudut pandangnya yang sangat luas. Bisa diartikan bahwa kreatif adalah daya pikir seseorang yang sangat luas dan mampu memandang berbagai sudut
dan juga bisa berpikir out of the box pada suatu hal. Berpikir kronologis pun bisa. Ketika kita punya hal yang penemuan unik, kita harus berpikir kreatif secara kronologis, bagaimana fundamentalnya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasil akhirnya. Nah, di sini pendapat dari teman-teman itu sangat berarti, ya, bisa mengartikan kreatif. Nah, ketika kita sudah tahu arti dari kreatif ini, kreatif itu dasarnya dari mana sih? Menurut saya, kreatif itu memulai dari pikiran kita. Nah, ketika kita bisa berpikir kreatif, maka apapun yang kita lihat itu punya keunikannya tersendiri. Nah, jadi kreatif itu tidak membatasi pikiran kita, tetapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini selain dari hal kreativitas atau kreasi yang berbentuk barang yang unik, kreatif dalam pikiran kita ini tuh mampu berpengaruh pada cara pandang dari kehidupan. Kayak misalnya, kita mengalami sesuatu yang buruk, tetapi karena di pikiran kita sudah berpikir hal yang kreatif, maka bisa berpikir sangat luas dari berbagai sudut pandang. Bisa saja kita berpikir bahwa hal yang buruk ini tidak mendefinisikan hidup aku, tapi karena kebaikan yang terjadi sebelumnya itu pun sudah banyak, jadi aku nggak bisa mengartikan hidupku buruk sesuai hari yang aku dirasakan ini, karena hari ini terasa buruk, seperti itu. Nah, jadi bukan hanya dari barang ataupun kreasi, tapi berpikir kreatif itu mempengaruhi sudut pandang hidup kita. Ya, misalnya kayak gini, teman-teman lihat ada anak yang berpakaiannya berbeda dengan yang lain. Bisa saja ada yang berpikir aneh, atau berpikir ada-ada aja gitu, kayak orang yang gimana ya, anti mainstream, tapi karena pikiran kita kreatif, ya kita berpikir, oh, dia unik banget ya, punya kreativitas sendiri dalam pakaiannya, seperti itu. Nah, di sini aku ingin bertanya nih, kreatif yang dalam pikiran kita, apa nih yang pernah dialami oleh teman-teman? Kreativitas yang terjadi dalam pikiran kita ini tuh pernah menghasilkan apa nih bagi teman-teman semuanya, selain dari barang yang merupakan karya atau kreasi, bagaimana kreatif ini bisa mempengaruhi pikiran kalian dan mempengaruhi keputusan atau aksi yang terjadi pada kalian. Nah, teman-teman di sini boleh sharing melalui on-mic ataupun public chat. Nah, yang saya alami tadi bisa sependapat sama Kak Zulfan Salsabila, yaitu berpikir kronologis. Jadi, ketika hari saya buruk, karena saya punya pemikiran yang kreatif, jadi saya bisa melihat dari berbagai sudut pandang bahwa kronologis sebelumnya di kehidupanku itu banyak hal terjadi, banyak hal baik terjadi. Jadi di sana aku tidak pesimis akan hal buruk yang terjadi meskipun pada satu hari. Nah, jadi seperti itu. Ini kita tunggu. Nah, teman-teman. Di sini aku kepo nih sama pengalaman teman-teman ketika punya pemikiran yang kreatif dan itu mempengaruhi hidup kalian. Nah, di sini kan kita membicarakannya tentang positive impact ya. Jadi positive impact itu bukan hanya pada orang lain, tetapi bisa bermanfaat juga pada diri kita. Dan untuk membangun building meaningful connection sesuai tema kita hari ini, koneksi itu pasti ada dua arah. Jadi bukan koneksi kita kepada orang lain, tapi balik juga ke diri kita. Bagaimana kita mengkoneksikan diri kita. Nah, dari kreativitas ini, seperti itu. Dan kreatif di sini bukan hanya pada desain saja berupa karya ataupun bentuk secara umum kayak poster atau
karya desain, bukan hanya itu, tapi di sini sangat luas. Bisa kita mendesain pikiran kita, ataupun kita mendesain berbagai sudut pandang dari kehidupan kita. Oke, bagi teman-teman yang mau berpendapat mengenai hal itu, boleh di public chat kirimkan dan saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara menghasilkan impact atau dampak dari kreativitas? Yang pertama, kita perlu percaya diri bahwa kita adalah kreatif. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kreativitas dalam otak kita atau rasa kreatif, tetapi karena kita tidak percaya diri, kita tidak menyadari bahwa kita punya rasa kreatif yang ada pada diri kita. Jadi, kreatif di sini tidak terbatas oleh satu pengertian saja. Misalnya, kreatif itu berpikir out of the box. Ketika kita tidak merasa berpikir out of the box, mungkin kita bakal merasa bahwa kita orang yang tidak kreatif. Tapi karena kreatif itu artinya sangat luas, mampu melihat berbagai sudut pandang, dan kita percaya diri, dan kita mengakui bahwa kita adalah orang yang kreatif, tanpa ada standar manapun. Nah, ketika kita punya kreatif itu, lalu kita embrace di kehidupan sehari-hari, seperti activity kita, maka kita bisa memposisikan diri atau mengimplementasikan nilai-nilai kita kepada aktivitas kita. Nah, menjadi creativity. Jadi kreatif dan aktivitas kita. Jadi gini, kalau misalnya aktivitas kita itu suka menulis, kita bisa menemukan kreativitas kita dalam menulis. Kemudian misalnya ada yang suka menggambar, maka kita menemukan kreativitas kita dalam menggambar. Jadi creativity in painting dalam melukis, creativity in writing gitu. Jadi nggak terbatas oleh satu hal, misalnya orang yang kreatif itu pasti membuat karya kerajinan nih. Ya bukan hal itu aja, tapi ada juga yang kreatif dalam menulis, dalam menggambar, dalam berpikir, ataupun dalam menciptakan sesuatu. Jadi di sini kita ingat lagi kalau kreativitas itu tidak terbatas oleh hanya satu prinsip, tetapi mampu dilihat oleh berbagai sudut pandang. Nah, ketika kita fokus pada activities yang kita bisa, kita menghasilkan creativity yang dapat menghasilkan impact atau dampak. Ya, di sini aku kasih contoh. Kalau misalnya kita punya kreativitas dan menghasilkan sesuatu barang, pasti kita itu berpikir, apakah barang ini bermanfaat atau tidak. Seperti halnya ketika kita di masa sekolah, kita diberi tugas prakarya, ya kan? Kita tuh harus menciptakan suatu barang yang dimana bermanfaat. Misalnya, kita recycle dari barang bekas, dan itu harus bermanfaat bagi lingkungan di kelas. Misalnya, membuat tempat pensil, membuat tempat spidol whiteboard, ataupun membuat tanaman kecil di kelas. Dan itu hanya diperintahkan dari barang bekas. Nah, pasti kreatif itu ujung-ujungnya harus bermanfaat, harus berimpact. Seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman paham tidak dari penjelasan saya? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada pendapat yang ingin disampaikan, boleh langsung sampaikan. Ya, dan itu adalah mengenai dampak. Kita lanjut dulu. Nah, di sini merupakan contoh dari dampak kreativitas yang kita rasakan ya. Nah, di sini seperti halnya tadi, ketika kita membuat tugas prakarya di kelas, pasti kita harus menghasilkan barang yang bermanfaat. Dalam artian itu pasti menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, dalam kreativitas itu pasti harus berpikir tentang kebermanfaatan. Karena ketika kreativitas kita menjadi manfaat, maka kita pun akan memiliki kepuasan tersendiri. Oh, ternyata kreativitasku bisa dimanfaatkan dan itu sangat mendukung untuk menghubungkan diri kita
dengan lingkungan koneksi yang berdampak. Jadi kita berpikir, oh berarti aku menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti itu. Nah, selain itu, kreativitas juga, misalnya nih, bagi orang yang suka menulis, creativity in writing itu punya power buat orang lain. Ketika kata punya power, bisa jadi memotivasi, bisa jadi demotivasi atau menjatuhkan seseorang. Ketika punya creativity, itu kata-kata akan lebih hidup dan mampu hidup di hati orang lain. Misalnya nih, teman-teman suka memotivasi orang lain. Teman-teman bikin tulisan sekreatif mungkin untuk mendorong kepercayaan diri orang lain. Nah, itu akan menjadi dampak baik bagi orang lain. Misalnya nih, di salah satu dari kalian apabila ada yang menjadi content creator, self-development, atau mengenai tips tertentu, misal tips perkuliahan, tips dalam gaya hidup, ketika kalian menyampaikan itu ditujukan untuk orang lain, pasti kalian berpikir sekreatif mungkin agar orang lain itu menerima pesan yang kalian sampaikan. Ya, maupun dari skrip ataupun dari kata-kata di caption yang kalian lampirkan itu. Nah, selain itu dari barang, ada penemu atau orang yang menemukan alat pemotong obat yang dimana mungkin menurut orang secara awam nggak perlu pemotong obat itu karena kan bisa digigit pakai gigi. Nah, tetapi karena orang yang kreatif ini ingin bermanfaat dan ingin memudahkan hidup manusia, dan melihat sudut pandangnya secara luas, bahwa di sana ada orang yang perlu meminum obat setiap hari, misal pengidap penyakit kronis yang tidak bisa terlewat meminum obat, atau lansia yang harus tergantung kepada obat. Nah, tetapi kalau misalnya berpikir secara awam, kan nggak setiap hari orang minum obat, ya pasti bisa deh digigit pakai gigi gitu. Tapi kan ada juga orang yang harus meminum obat setiap hari. Ada juga orang yang bergantung sama obat hidupnya itu. Nah, ketika orang kreatif itu memiliki sudut pandang yang luas, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Nah, di sini menciptakan sebuah alat untuk memotong obat yang bisa memudahkan memotong obat sesuai dosis. Nah, kalau misalnya dokter memberi dosis setengah tablet, si orang ini tuh bisa memotong obat sesuai komposisi setengah tablet, terus steril, nggak perlu digigit dan nggak ada ludah yang nempel, terus nggak ada pisau dapur yang harus motong obat itu. Jadi ini secara khusus. Dan ini pasti bermanfaat banget bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, di sini adalah dampak dari orang yang kreatif, yang dimana mereka bisa berpikir sudut pandang yang sangat luas. Seperti itu. Ini adalah satu contoh. Kalau misalnya dari kata-kata, kita sebagai apabila berminat menjadi motivator, kita harus punya kreativitas dalam menggunakan kata-kata agar bisa memotivasi orang lain. Seperti itu. Dan di sini, ketika kita berpikir lebih luas, kita membuat motivasi berupa audio, ataupun berupa subtitle, karena kita tahu nih, tidak semua orang bisa mendengar, tidak semua orang bisa melihat. Jadi kita membuat video motivasi berupa tulisan, ada audionya, ada subtitlenya, karena nanti apabila orang yang punya keterbatasan, tidak bisa mendengar, tetap bisa membaca melalui subtitle kita. Nah, kemudian ada orang yang tidak bisa melihat, tetapi bisa fokus pada audio yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, jadi berpikir yang luas itu pasti akan ada dampak baiknya bagi orang yang bervalue sama, bagi orang yang membutuhkan. Gitu.
Nah, ini merupakan salah satu contoh melalui kreativitas dalam tulisan. Di sini kita mendesain sebuah gambar yang mampu mengenhance atau mentajamkan dari kalimat yang ingin kita keluarkan sebagai motivasi dengan didukung oleh gambar. Today is a great day to be proud of all the progress you've made. Nah, di sini tuh menampilkan alur proses yang dimana berkaitan dengan tulisan tersebut. Ya, hari ini adalah hari yang keren untuk dibanggakan atas semua progres yang telah kita buat. Nah, ini tuh pasti orang-orang yang butuh, atau orang-orang yang termotivasi, pasti dijadikan wallpaper, foto profile, dan sebagainya. Pasti teman-teman juga pernah kan bikin cari-cari kata motivasi, terus dijadikan wallpaper. Nah, satu lagi, if you can design one thing, you can design everything. Nah, ini tuh meyakinkan kita bahwa kita bisa merancang sesuatu, maka kita bisa merancang segalanya. Jadi, ketika kita bisa mampu menyelesaikan satu masalah karena kreativitas kita bertujuan untuk problem solving, maka kita bisa solve masalah yang lain seperti itu. Nah, kan tadi ada rasa kreatif, kemudian creativity dan impact. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau hal tadi itu sangat berkaitan erat, yang dimana supaya kreativitas kita bertahan, kita harus sadar terkait impact yang telah kita keluarkan dari kreativitas kita. Nah, ketika kita udah tahu, oh ini ternyata berimpact bagi semua orang, bermanfaat, maka di saat itu ketika kita berhasil memecahkan satu masalah, kita semakin yakin bahwa kita bisa memecahkan hal yang lainnya. Dan itu menjadi maintenance bagi kreativitas kita untuk bertahan. Seperti itu. Jadi ketika kita udah mengerti atau sadar akan dampak yang kita keluarkan dari kreativitas kita, itu akan menjadi koneksi antara diri kita dengan sekitar. Karena ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada dasarnya. Kenapa kita melakukan hal itu? Seperti itu. Misalnya nih, saya sebagai kreativitas yang suka dalam menulis, saya mendengar beberapa testimoni, wah ini teman-temanku termotivasi dari tulisanku seperti itu. Nah itu tuh jadi why, atau dari kenapa aku harus bertahan melakukan kreativitas ini. Karena ada orang yang terbantu dengan tulisanku. Nah itulah meaningful connection atau koneksi yang bermakna antara diriku dan yang lain. Karena impact-nya itu mampu mempertahankan daya kreativitasku dalam diriku. Nah, jadi diriku itu jadi percaya diri untuk terus mengkreasikan dalam hal creativity yang aku bisa, terus menghasilkan impact, selalu baik lagi bahwa kreatif ini tetap bertahan dan bahkan bisa bertambah. Karena dimana semakin kita menghasilkan kreativitas kita, semakin kita belajar bagaimana kreativitas ini agar bertambah dan bertahan. Karena tidak dalam semua waktu kita mampu kreatif, pasti ada hal blanknya atau nggak bisa berpikir seperti biasanya atau ada hal kosongnya. Nah, di situ ketika kita punya impact, itu akan menyadarkan kembali bahwa kita punya kreativitas yang berharga bagi orang lain. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menjadi kreatif. Nah, kreatif people, bagi kalian semua yang kreatif, kalian pasti menyadari hal ini, bahwa untuk hidup dalam kehidupan yang kreatif, kita harus menghilangkan ketakutan kita dari kesalahan. Jadi, di sini kita harus jangan takut salah. Ya, yang dimana teman-teman semua sudah berpendapat bahwa kreatif itu bisa out of the box atau closest to the box. Nah, di sini jangan takut dulu salah, tapi dimana kita bisa
berpikir atau menghasilkan. Jadi jangan takut salah, karena di mana apa yang kita takutkan itu belum terjadi atau tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Bisa jadi hal yang kreatif ini karena memang tidak ada orang yang berpengalaman sebelumnya menciptakan hal ini, wajar sih bisa ada rasa takut dalam diri kita. Tetapi kita coba berani dan memikirkan hal takut kita dalam artian takut salah, itu bisa jadi menjadi hal benar bagi orang yang mempunyai sudut pandang yang luas. Seperti itu. Nah, sepengalamanku, dulu tugas akhir aku tuh berbeda dengan orang lain. Atau melanggar aturan yang dimana tugas akhir itu harus mengenai perpajakan. Nah, tetapi aku di sini bukan menciptakan aplikasi tentang perpajakan, tapi tentang aplikasi pencatatan keuangan yang dimana ditujukan untuk keluarga yang kesulitan mengatur keuangan secara digital karena beberapa keluarga itu tidak punya stabilitas atau kemampuan dalam mengatur keuangan. Nah, terus kemudian mereka tidak ada transparansi keuangan, kemudian terjadilah percekcokan atau yang bertambah percekcokannya itu akan menimbulkan perceraian. Nah, di situ saya berpikir bagaimana saya membuat aplikasi mengenai pencatatan keuangan, tetapi ditujukan untuk keluarga. Karena saya seringkali menemui bahwa aplikasi pencatatan itu hanya untuk personal, untuk diri sendiri. Nah, pada itu saya coba membuat rancangan aplikasi pencatatan keuangan bagi keluarga yang dimana bisa diintegrasikan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, si kepala keluarga ini tuh membuat akun di aplikasi tersebut, lalu mampu diakses oleh istrinya, anaknya, anak kedua, anak ketiga, dan itu bisa update info keuangannya secara real time dan akhirnya terjadinya transparansi keuangan dan ikhtiarnya itu bisa meminimalisir perceraian pada keluarga. Nah, di situ saya takut. Kenapa? Karena ini bukan tentang perpajakan seperti jurusanku yang sebelumnya. Tetapi tidak disangkanya itu merupakan penemuan di angkatanku yang bagus karena didukung penuh oleh dosen pembimbing sama dosen penguji atas hal yang aku hasilkan itu. Dan di situ saya percaya bahwa kita jangan dulu takut salah. Yang penting kalau misalnya dampak kita ingin atas dasar kebaikan, maka lakukanlah seperti itu. Nah, itu bercerita tentang pengalamanku waktu bikin tugas akhir di perkuliahan. Nah, yang kedua, kita harus sensing. Sensing itu kita harus peka terhadap penglihatan kita, pendengaran, apa yang kita ucapkan, apa yang kita cium, apa yang kita raba, seperti itu. Nah, dari ketika kita bisa mengatur indera yang kita miliki, seperti tadi ya, kita tuh jadi peka terhadap lingkungan sekitar. Dan kreativitas kita akan terolah untuk menciptakan hal yang bisa bermanfaat bagi sekitar. Seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan penglihatan kita untuk melihat lebih banyak beberapa problematika manusia dan itu ada relasinya dengan kreativitas kita, maka kita terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang bisa solving problemnya. Nah, itu kalau misalnya kreativitas kita dalam menulis, kita bisa solving bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan motivasi. Terus seperti contoh yang ketika saya punya sudut pandang bahwa di sana banyak orang yang tidak bisa mengatur keuangan dalam skala keluarga, maka saya membuat aplikasi yang dimana bisa digunakan untuk keluarga seperti itu. Ya, jadi kreatif itu sangat luas dan digunakanlah, diolah oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, dan apa yang kita rasakan. Dan maka itu diolah pada otak kita yang kreatif.
Nah, ini pentingnya nih. Kalau teman-teman udah kreatif dan sadar bahwa aku itu kreatif, nah di sini ada dua aturan bahwa gak semua orang suka kamu, dan yang kedua, kamu itu punya selera dan semua orang juga punya selera. Nah, di sini prinsipnya, teman-teman bayangin pohon mangga, dan di situ mangga banyak buahnya, pohonnya banyak buah mangganya. Nah, mangga itu kan ada jenis ya, ada mangga yang manis. Nah, ini bayangin, ini mangga yang manis. Nah, mangga yang manis pun ada aja orang yang gak suka mangga. Jadi meskipun mangganya manis, pasti ada aja orang yang gak suka mangga. Nah, jadi ketika kita kreatif, kita menghasilkan dampak yang baik, kita bermanfaat bagi orang lain, kita mampu membuat koneksi yang bermakna dengan orang lain. Misalnya ada mangga lovers gitu, yang tiap harinya ada mangga di rumahnya diolah jadi jus, jadi smoothies, atau jadi mango sticky rice. Tapi ada juga orang yang gak suka mangga. Dan kita harus paham tentang prinsip itu, bahwa gak semua orang bisa menyukai kita. Meskipun kita sudah berdampak, kita sudah kreatif, seperti itu. Jadi, satu hal ini bukan jadi penghalang kita untuk terus kreatif dan berdampak bagi orang lain. Yang kedua, semua orang itu punya selera dan kita punya selera. Nah, di sini selera kita itu dituangkan dalam kreativitas kita. Kita punya nilai hidup yang kita pegang dan itu bisa kita namakan selera. Dan orang pun punya nilai hidup yang mereka kita pegang dan itu selera mereka. Nah, kita nggak bisa menyambungkan selera kita dengan selera orang lain. Tetapi, value yang kita miliki akan meng-attract orang-orang value yang sama. Seperti itu. Jadi di sini ketika kita punya nilai-nilai yang bagus, punya kreativitas, punya dampak yang baik, bukan berarti kita bisa guide semua orang di dunia ini supaya takjub akan kreativitas kita. Tetapi ada juga orang yang punya selera yang lain. Tetapi kita juga bisa menggait seseorang atau attract semua orang yang value sama dengan kita. Ibaratnya itu value attract value. Jadi nilai attract nilai yang sama. Seperti itu. Ibaratnya gini, masih ada hubungannya sama kayak pohon mangga. Jadi, mangga akan bermanfaat dan manis juga bagi orang yang suka mangga. Tetapi ada juga orang yang gak suka buah-buahan dan itu hal yang wajar dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi meskipun kita sudah kreatif, sudah berdampak positif, itu akan berdampak pada orang yang sama pun value hidupnya dengan kita. Terus atau yang satu selera dengan kita. Jadi nggak masalah kalau kita nggak punya loves dari banyak orang, karena kita sudah cukup mendapatkan loves dari orang yang satu selera dengan kita. Itu seperti buah mangga ini. Nah, tadi kita sudah berpikir bagaimana cara menjadi orang kreatif, terus bagaimana meaningful connection itu dari kreativitas yang kita punya. Dan di dunia ini, orang-orang itu pasti kreatif. Dan aku percaya semua teman-teman yang hadir di sini, 96 orang, itu punya kreativitas masing-masing. Dan di sini nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih rendah, semuanya unik, punya kreativitas masing-masing. Jadi kita jangan berat akan jadi merasa ada kompetisi atau kompetitor ketika kita punya kreativitas masing-masing, ketika kita punya value masing-masing, maka kita akan attract value yang sama. Nah, di sini ilustrasinya, semua orang punya value dan warna yang berbeda. Ada juga value, ada juga warna yang sama, ada juga warna yang berbeda. Dan di sini tuh bisa berelasi seperti ini. Ini orang yang berwarna sama pasti mereka
sejajar dengan value-nya yang sama, setara sama kita. Terus ada juga yang sama warnanya. Ini sudah diartikan bahwa value-nya sama kayak kita, udah setara gitu dari prinsip kehidupannya. Jadi jangan khawatir ketika kita punya kreativitas, kita jangan takut untuk merasa salah. Bahwa di dunia ini pun banyak orang kreatif yang dulunya takut merasa salah, tapi mereka punya hal yang gemilang. Jadi meskipun kita lihat bahwa orang yang sudah bagus, orang yang sudah keren, mereka pun memulainya dari nol, from zero to hero. Ya, jadi harus percaya diri ketika kita punya rasa kreativitas, jangan mudah terpengaruh atas banyaknya pasti orang yang kreatif. Jangan khawatir karena bumi ini cukup luas. Dan ketika berpikir dari sudut pandang atau helikopter view, seluas-luasnya bumi itu kecil di antara alam semesta dan planet-planet lain, bahkan dalam satu Milky Way atau galaksi. Tetapi hal yang harus dipegang adalah hal yang bermanfaat akan tetap bermanfaat. Hal yang bernilai akan tetap bernilai. What matter is still matter. Jadi teman-teman, meskipun kalian punya ide sekecil apapun, yang bermanfaat akan tetap bermanfaat. What matter is still matter. Selepas atau bagaimanapun padatnya dunia ini dan padatnya orang kreativitas, orang yang kreatif di dunia ini. Seperti itu. Nah, pembelajaran kamu kita ditutup oleh slide ini, what matter is still matter. Aku harap teman-teman semuanya mampu menarik makna atau pendapat di pembelajaran kamu ini. Dan aku ingin menerima juga secara open apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau berpendapat sesuatu atau memberi feedback atau opininya. Aku terbuka untuk menerima hal itu. Teman-teman bisa on-mic ataupun tulis di public chat. Bagi teman-teman yang termotivasi dari pembelajaran tamu ini, aku sangat bersyukur. Dan teman-teman boleh sampaikan sesuatu atau apapun pertanyaan atau opini atau hal yang dirasakan ketika menghabiskan waktu melalui pembelajaran tamu ini. Silakan sampaikan di public chat. Karena waktu teman-teman itu sangat berharga, jadi mari kita habiskan dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. What matters is still matter. Tampaknya tidak ada pertanyaan dari teman-teman, berarti saya masih menunggu ini beberapa teman sedang typing ya. Barangkali itu pertanyaan atau apapun kita bahas di sesi akhir pembelajaran tamu ini.
Oke, aku menerima suatu curhatan dari kalian nanti, Kak. Saya sering membuat desain UI UX dan ingin mempublikasikannya sebagai bagian portofolio, tapi saat saya melihat portofolio UI UX orang lain, saya justru insecure dan tidak berani untuk mempublikasikan hasil karya saya. Kira-kira cara mengatasinya bagaimana ya, Kak? Oke, insecure itu wajar terjadi ya, karena ada kalanya di mana kita tidak selalu bisa termotivasi, ada kalanya kita merasa minder. Nah, tetapi yang perlu di diatasi selagi insecure-nya tidak berlebihan, teman-teman bisa mengusahakan dengan ingat lagi terkait value yang kita punya. Misalnya, di sini ya, ini kondisi orang-orang yang kreatif. Mereka punya desain atau hasil karya UI UX yang bagus. Nah, di sini nih, ya kita bisa lihat nih, 10 orang ini punya karya UI UX yang bagus. Iya, bisa dikatakan bagus. Tetapi apa sih yang membedakannya? Semuanya kan bagus. Terus apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu value yang mereka punya. Nah, value yang mereka miliki itu akan membedakan dari um, desainer yang lain. Nah, ketika kita merasa insecure atas desain orang lain yang bagus, bisa jadi yang kita minderkan ini desainnya bagus juga menurut orang lain. Terus orang lain itu insecure dengan desain kita. Seperti itu. Jadi ketika labelnya semuanya bagus, apa sih yang membedakannya? Membedakannya value value yang kita punya. Nah, ketika kita percaya diri, pasti orang-orang yang value-nya sama akan memilih desain kita. Seperti itu. Misalnya, memang semua desain bagus, tapi yang membedakannya adalah value atau nilai yang kita pegang dalam desain itu. Nah, ketika kita punya value nih, yang paling warnanya berbeda dengan yang lain, kita nggak bisa memaksa orang yang value-nya berbeda agar suka kepada desain kita atau value kita. Tetapi kita akan meng-attract orang yang value-nya sama. Jadi ketika desain kita semuanya dibilang bagus, tetapi yang membedakan dengan yang lain itu adalah value atau nilai diri kita. Nah, jadi kita perlu percaya diri karena dunia ini sangat luas dan bisa menjadi kecil kalau kita lihatnya dari helikopter view atau dari pandangan yang benar-benar jauh dari objek yang terasa besar bagi kita. Seperti itu. Bumi itu besar, bumi itu luas, banyak orang yang kreatif, yang desainnya bagus-bagus, tetapi kita pun berpandangan helikopter view, memandang dari hal yang terjauh, sehingga objek yang besar itu terasa kecil. Maka kita nggak langsung menganggap insecure itu hal yang besar bagi kita. Tapi ya, what matter is still matter. Jadi value kita benar-benar uh, tetap penting daripada rasa insecure kita. Nah, bagaimana ini dia nanti bakal menjawab atas keresahan dan curhatnya? Makasih banyak kalau udah curhat. Teman-teman yang lain juga boleh curhat sekalian di sini. Boleh. Oke, terima kasih kembali. Alhamdulillah kalau sangat membantu. Oke, di sini ada dari Kaintan Safira. Apa faktor utama yang menyebabkan Gen Z sekarang kurang kreatif walau tidak semua? Dan mungkin bisa diberi sedikit tips produktifnya. Di sini menanyakan opini pribadi ya, faktor utama yang menyebabkan Gen Z sekarang kurang kreatif, walaupun tidak semua. Dan mungkin bisa diberi
diberi sedikit tips produktifnya. Oke, berarti ini tips yang bisa dieksekusi ya, yang bisa menghasilkan. Nah, semua di sini saya termasuk Gen Z juga, pasti teman-teman semua di sini termasuk Gen Z. Gen Z itu dari umur 97 ya, sampai berapa sih? Ya, pokoknya dari umur 97 itu disebutnya Gen Z. Nah, tapi di sini kebanyakan saya sering lihat bahwa Gen Z itu kreatif. Nah, ini permasalahannya, bahwa nggak semua orang memandang kita yang kreatif ini sebagai orang yang tidak kreatif. Nah, tapi di sini saya sering kali melihat kalau Gen Z itu punya cara uniknya sendiri dalam bertindak, dalam berpenampilan, itu benar-benar kayak easy going gitu, kayak punya kreativitas keunikannya masing-masing. Nah, tetapi pasti ada aja ya yang kurang, yang bisa dikatakan kurang kreatif. Nah, itu menurutku faktornya bisa dipengaruhi oleh hal yang instan di zaman ini. Karena Gen Z itu tinggal menikmati hasil dari perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Ya, misalnya saat ini kan semua hal bisa dilihat di handphone atau smartphone, internet terus sudah lancar, terus transportasi sudah canggih di ibu kota ataupun sedikit di kota yang lain. Itu jadi Gen Z tinggal menikmatinya aja. Jadi nggak ada yang mungkin cukup jadi penikmat, bukan jadi penemu, karena penemunya sudah dari generasi boomers, baby boomers atau Gen Y seperti itu. Nah, di sini agar Gen Z itu kreatif, seperti tadi cara tips produktifnya, yaitu kita harus banyak sensing. Sensing itu kita harus banyak melihat, mendengar, meraba, dan memperluas sudut pandang kita. Bisa jadi kita Gen Z yang dibilang tidak kreatif ini atau kurang kreatif, kita bisa mengatasi masalah di masa depan. Nah, karena zaman itu nggak akan bertahan kayak gini-gini aja gitu, tapi bisa jadi ada masalah serius di masa depan nanti. Jadi sebagai Gen Z, kita harus memperluas cara pandang kita, sudut pandang kita, di mana kita bisa um, menerima berbagai informasi kita terima, tetapi ada kalanya kita harus menjemput sudut pandang itu, seperti itu. Jadi di mana kita harus mencari apa yang bisa kita hasilkan dan bermanfaat di masa depan. Nah, salah satu tips produktifnya juga, sebagai Gen Z, sebisa mungkin kita harus aktif dalam organisasi. Organisasinya itu yang bermanfaat bagi masyarakat juga. Jadi bukan cukup nongkrong yang mungkin maknanya hanya sampai ke obrolan circle, tapi usahakan obrolannya itu tentang masyarakat kita juga, keberlangsungan dan perubahan pada zaman nanti. Seperti itu. Jadi tips produktifnya, kita harus memperbanyak sudut pandang kita, terus harus memposisikan diri pada lingkungan yang bermanfaat, yang dimana punya niat untuk bermanfaat bagi sekitar. Dan karena teman-teman pasti tahu bahwa kualitas diri kita tergantung pada lingkungan kita, di mana kita menghabiskan waktu. 5 tahun ke depan kita ditentukan oleh bagaimana kita memposisikan diri kita dalam suatu lingkungan. Diri kita di 5 tahun ke depan tergantung pada dengan siapa kita berteman. Ya, jadi usahakan selalu ada dalam teman atau lingkungan organisasi yang bermanfaat. Ya, karena itu akan mendukung kesuksesan kita. Jadi jauh-jauhi red flag atau circle yang toksik demi keselamatan kalian, ya, keselamatan fisik dan jiwa raga baik-baiknya, seperti itu.
Gimana, apakah tips produknya itu membantu tidak bagi Kak Intan Safira? Oke, terima kasih kembali. Teman-teman yang mau tanya ataupun mau curhat, boleh disampaikan di public chat ataupun unmute. Ya, aku harap semua kalimat yang keluar di hari ini, apapun hal yang aku jelaskan, ini bisa meninggalkan kesan manfaat bagi teman-teman semuanya. Bagaimana, ada lagi tidak nih yang mau bertanya dan bercurhat? Ya, aku senang dan bersyukur teman-teman semuanya sudah bisa berpartisipasi di sore hari ini. Meskipun hari-hari ini kalian pasti sangat padat, ada yang mungkin ada yang kurang fit, ada yang udah ngerjain banyak tugas, ada yang udah kehujanan mungkin karena hari ini musim hujan. Semoga teman-teman semuanya bisa jaga kesehatan dan bisa selalu ditambahkan kesehatannya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita akhiri sesi pertemuan pembelajaran tamu ini. Semoga hal yang kita habiskan selama 1 jam kurang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa menginspirasi. Ya, sampai ketemu apabila ingin mengikuti pembelajaran tamu dengan aku lagi, nanti kita insya Allah sampai ketemu lagi di bulan depan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya tutup sekian untuk sesi pembelajaran tamu ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Saya tutup ya mic-nya.